Jianzheng yang belum juga turun. Ternyata selama ini Sekte Wen mengikuti jejaknya dan di sini dia sudah dikepung di sebuah kedai. Setelah diinterogasi dan disiksa mati-matian, di sini Wuxian bersumpah kelak kalau mati, dia akan menjadi roh jahat yang akan selalu menghantui mereka sampai akhir hayat. Lalu Wuxian dibawa ke sebuah tebing gunung yang konon gunung tersebut adalah tempat pembuangan mayat korban perang zaman dahulu, sehingga aura kebencian pada atmosfer gunung tersebut terasa sangat pekat. Di sini dia didorong hingga terjatuh dan saat sampai di bawah, Wuxian seperti dibawa oleh sebuah aura hitam pekat seperti saat dia melawan kura-kura pembantai. Dia juga mendengar suara jeritan orang-orang yang ternyata itu berasal dari pedang yang dia temukan di dalam kura-kura pembantai yang entah kenapa bisa berada di sana. Di sisi lain, Wenjing dan Wening juga tertangkap atas tuduhan berkhianat dan melindungi Wuxian dan Jianzheng. Beberapa bulan kemudian, keempat sekte besar yang tersisa memulai pemberontakan melawan Sekte Wen. Karena kalah jumlah, pertama-tama Lan Zhan dan Jianzheng berencana untuk bergerilya mengambil alih kota Yiling, kota yang berada di sebelah Sekte Wen. Di sisi lain di Yiling, diperlihatkan Wen Chao sangat ketakutan atas sumpah terakhir Wuxian yang akan menjadi roh jahat dan tiba-tiba Wuxian kembali dengan seruling hitamnya dan meneror mereka hingga akhirnya Mbak Elsie bunuh diri. Sementara Wen Chao dan Jenderal Wen melarikan diri. Beberapa saat kemudian, saat Jianzheng dan Lan Zhan sampai ke Yiling, mereka sudah menemukan semua pasukan klan Wen di kota tersebut sudah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mereka juga menemukan Wenjing yang dipenjara di bawah tanah. Untuk membalas kebaikan Wenjing karena sudah menyelamatkannya, di sini Jianzheng memberikannya sebuah sisir sebagai simbol untuk suatu saat jika Wenjing membutuhkan bantuan, Jianzheng akan dengan senang hati membantunya. Setelah melihat apa yang terjadi di Yiling, Jianzheng dan Lan Zhan mendapat kabar bahwa Wen Chao dan Jenderal Wen menuju ke Sekte Jian. So mereka langsung bergegas mengejarnya. Sampai di sebuah penginapan, mereka melihat Wen Chao yang diteror oleh sesuatu sampai membuat rambutnya rontok dan luka pada sekujur tubuhnya. Lalu tiba-tiba, Wuxian datang dan kali ini dia bertarung menggunakan roh jahat sebagai senjatanya. So nggak tinggal diam, Lan Zhan dan Jianzheng langsung turun untuk membantunya dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Wen Chao dan Jenderal Wen. Saat selesai pertarungan dan reuni tipis-tipis, di sini Lan Zhan seperti merasakan ada sesuatu yang ganjil pada diri Wuxian. Beberapa hari kemudian, mereka menuju ke Sekte Emas untuk rapat 4 sekte besar sekaligus menemui Jiangli, kakak mereka. Di sini pada saat perjamuan, Wuxian tidak lagi membawa pedangnya melainkan hanya membawa seruling yang menurut tradisi hal tersebut dianggap tidak sopan di sana. So Wuxian langsung pergi meninggalkan orang-orang di sana. Saat Wuxian berada di dalam kamar, Jiangli datang untuk mencoba menenangkannya. Dan pada saat dia penasaran dengan seruling hitam milik Wuxian, seruling itu menolaknya seperti hanya menurut kepada Wuxian. Di sisi lain, saat Wen Rohan, pemimpin Sekte Wen mendapat kabar bahwa anaknya telah dihabisi, dia mempersiapkan bala tentaranya untuk menghadapi geger geden yang akan terjadi di Sekte Wen.
Paginya saat diskusi yang membahas tentang penyerangan, Wuxian bahkan tidak mengikuti pertemuan tersebut yang membuat Jiang Cheng harus meminta maaf karena dirasa tidak menghargai para tetua sekte lain. Di sini Lan Zhan juga semakin curiga dengan metode kultivasi atau gampangnya ilmu bela diri yang dikembangkan oleh Wuxian. Malamnya, akhirnya Wuxian berbicara kepada Lan Zhan dan menjelaskan tentang semua kultivasi yang dipelajarinya selama 3 bulan terakhir. Di sini dia berkata kalau dia menggunakan mantra dan sihir musik dari sekte Gusu yang diterapkan pada kultivasi hantu. So dia dapat memanipulasi energi jahat yang ada pada suatu benda atau seseorang. Dan di sini karena khawatir, Lan Zhan memperingatkannya kalau dalam menggunakan energi jahat, dia harus amat sangat berhati-hati dalam mengendalikannya. Karena kalau tidak, bencana besar akan terjadi kepada Wuxian dan orang-orang di dekatnya. Singkat cerita, paginya, operasi pemberontakan terhadap sekte Wen dimulai. Di sini mereka juga harus melawan monster yang berubah karena kekuatan pecahan besi Yin yang belum stabil. So, karena keteteran, mereka memutuskan untuk mundur dulu dan mengambil beberapa pasukan mayat hidup sekte Wen untuk digunakan sebagai riset. Sementara itu, di kamp peperangan, Wuxian mendapat laporan bahwa Jiang Li, kakak angkatnya, lagi-lagi dibuat menangis oleh putra mahkota sekte emas. Di sini terlihat temperamen Wuxian yang berubah menjadi meledak-meledak, yang disalahartikan oleh orang-orang yang menduga itu adalah efek dari kultivasi hantu yang dia kembangkan. Di sisi lain, para pemimpin sekte menilai kalau serangan secara terbuka tidak akan mampu mengalahkan pasukan mayat hidup dari sekte Wen. So mereka menyusun rencana untuk menyusup ke istana sekte Wen. Singkat cerita, saat pemimpin sekte raya sudah di dalam istana, tangan kanannya yang dulu dia usir mengkhianatinya dan bergabung dengan sekte Wen, yang membuat pasukan mereka terkepung di dalam. So melawan pasukan mayat yang tidak ada habisnya, di sini Wuxian menggunakan kultivasinya untuk mencoba mengendalikan mayat-mayat tersebut, dan akhirnya mayat-mayat itu bertarung antara satu dengan yang lainnya. Ternyata, pedang yang Wuxian ambil dari tubuh kura-kura pembantai adalah jelmaan dari pecahan besi Yin terakhir dan sekaligus segel harimau Yin yang menurut legenda, segel itu adalah yang paling kuat, bahkan jika semua besi Yin digabung. Dan itu juga alasan mengapa Wuxian tidak pernah membawa pedangnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, di sini Wen Rohan, pemimpin sekte Wen, keluar untuk melihat apa yang terjadi. Dan pada saat dia kehilangan fokusnya, pasukan mayat yang dia kendalikan langsung terjatuh dan tiba-tiba tangan kanan sekte raya tadi cuma berpura-pura berkhianat untuk bisa mendekati dan akhirnya menghabisi Wen Rohan. Dan akhirnya dengan kematian Wen Rohan, sekte Wen dapat dikalahkan. Beberapa hari kemudian, saat Wuxian baru terbangun dari pingsan, di sini Lan Zhan memastikan agar Wuxian tidak terpengaruh energi jahat dari segel harimau Yin. So dia membantu Wuxian untuk bermeditasi. Di saat yang sama, keempat sekte besar memburu sisa-sisa pasukan dari sekte Wen, terutama sekte emas yang paling bersemangat. Padahal mereka entah ada di mana saat para pemimpin sekte bertarung dengan Wen Rohan. Dan di sini, tangan kanan sekte raya yang sudah tidak diterima oleh sektenya mengubah namanya menjadi Jin Guangyao dan bergabung ke sekte emas.
而真正占有我方修士席。Di sini diperlihatkan sekte emas bahkan membantai orang-orang dari sekte Wen yang sebagian besar rakyat biasa, para orang tua, ibu-ibu, dan anak-anak yang tidak berlatih kultivasi dan tidak ikut campur dengan peperangan yang selama ini terjadi. Lalu malamnya saat diadakan perjamuan untuk merayakan kekalahan sekte Wen, di kesempatan ini, pemimpin sekte emas mengungkit kembali tentang pernikahan putra mahkotanya dengan Jiangli. Namun Wuxian tiba-tiba datang dan memotong pembicaraan tersebut. Dia berkata kalau Jiangli yang akan menikah, jadi Jiangli yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Dan di sini Jiangli berkata kalau sekarang bukan saat yang tepat untuk membicarakan tentang pernikahan. Jadi digantung gitu. Ternyata di mana juga cewek sama aja kayak gitu. Lanjut, setelah pertemuan tersebut, diperlihatkan pemimpin sekte emas berbincang dengan Guang Yao, yang intinya mereka mengincar pecahan besi yin yang dibawa Wuxian. Di sisi lain, setelah Wuxian, Jiangli, dan Jiancheng kembali ke sekte Jiang, di sini mereka mulai membangun kembali sekte mereka. Jiancheng dan Wuxian sempat berdebat tentang pernikahan Jiangli dan putra mahkota sekte emas. Walaupun Wuxian menolak, di sini Jiancheng menyadari bahwa dari waktu ke waktu, Jiangli dan putra mahkota sekte emas diam-diam saling menyukai satu sama lain. Suatu hari, Lan Shichen, kakaknya Lan Zhan, datang ke sana untuk membujuk Wuxian pergi ke sekte Gusu dan kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan kultivasi hantu. Namun di sini Wuxian tetap kekeh untuk mempertahankan apa yang dia yakini. Di sisi lain, Lan Zhan mulai mempelajari semua sihir musik yang berkaitan dengan ruqyah di sekte Gusu untuk membantu Wuxian. Lalu beberapa hari kemudian, putra mahkota sekte emas datang untuk secara pribadi mengunjungi Jiangli, sekaligus mengundang mereka untuk acara perburuan monster di Lumajang. Dia juga menanyakan kepada Wuxian tentang keberadaan sisa pecahan besi yin. Tidak berhenti di situ, dia juga menyuruh Wuxian untuk menyerahkan segel harimau yin dan menjelaskan kepada semua sekte tentang apa yang terjadi saat peperangan melawan Wenruhan kemarin. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, saat sebelum acara perburuan dimulai, sekte emas sengaja memanas-manasi Wuxian untuk berlomba siapa yang bisa mendapatkan target lebih banyak. Lalu hanya berselang 1 jam setelah perburuan dimulai, di sini Wuxian melihat lagi-lagi Jiangli dibentak oleh putra mahkota sekte emas. So dia langsung turun tangan yang membuat orang-orang yang ada di sekitar sana berkumpul. Dan di sini diperlihatkan ibu negara sekte emas yang malah membela Jiangli daripada anaknya sendiri. Dan ternyata, setelah hanya berselang 1 jam sejak acara perburuan dimulai, Wuxian telah menghipnotis hampir sepertiga dari target perburuan untuk masuk ke jebakan sekte Jiang dengan sihir musiknya, yang membuat sekte emas menganggap dia menggunakan trik curang. Ini sekte emas terus menghasut dan menyudutkan Wuxian dan hampir saja Wuxian tersulut emosi karenanya. Beruntung Lan Zhan dan Jiangli menenangkannya. Lalu beberapa saat kemudian, saat Wuxian dan Jiangli pamit, di sini putra mahkota sekte emas mengakui perasaannya dengan Jiangli. Namun karena memang dari kecil udah dimanja terus dan selalu menang, selama ini dia terlalu malu untuk mengalah dan menyatakan perasaannya kepada Jiangli. Jadi gimana ya kalau orang sekarang egois gitu, maunya diperjuangin terus, padahal baper juga sama. So, sampai sini udah clear, Jiangli lalu memutuskan untuk ikut ibu negara ke sekte emas. Setelah kejadian itu, Wuxian memutuskan untuk pergi ke kota dan meninggalkan area perburuan. Namun tidak disangka di kota dia bertemu dengan Wen Qing, yang pasca kekalahan Wen dia berubah menjadi seperti pengemis. Beberapa saat kemudian, saat perjamuan untuk merayakan selesainya perburuan, di sini lagi-lagi anggota dari sekte emas mencari-cari perhatian dengan menyuruh Lan Shichen dan Lan Zhan untuk minum khamar dengan dalih untuk menghormati para sekte lain. Padahal udah tahu kalau sekte Gusu tidak memperbolehkan murid-muridnya untuk minum khamar, haram. Lalu di sini tiba-tiba Wuxian yang entah dari mana datangnya langsung merebut khamar tersebut dan meminumnya. Di sini, di
Dia berkata kalau ternyata beberapa bulan lalu orang-orang dari Sekte Emas sengaja membawa Wening dari kamp pengungsian dan Wuxian meminta mereka untuk mengembalikan Wening. Di sini sempat terjadi adu mulut yang hampir saja membuat Wuxian menghabisi mereka semua. Namun melihat begitu besar energi jahat pada diri Wuxian, akhirnya murid dari Sekte Emas tadi ketakutan dan memberitahukan lokasi di mana Wening berada. Di sini sempat terjadi adu mulut yang hampir saja membuat Wuxian menghabisi mereka semua. Namun melihat begitu besar energi jahat pada diri Wuxian, akhirnya murid dari Sekte Emas tadi ketakutan dan memberitahukan lokasi di mana Wening berada.